Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat ya, kalian sudah duduk di kelas 9. Ini berarti kalian tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMP. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Keyakinan tersebut ditandai dengan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam 3 hal, yaitu yang pertama, mendeskripsikan perkembangan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, mendeskripsikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Nah, sekarang mari kita bahas penerapan Pancasila dari masa ke masa. Setelah di kelas 7 dan kelas 8 kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila, sekarang kita akan membahas mengenai penerapannya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sebagai pandangan hidup telah disepakati oleh seluruh bangsa. Namun dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut, bahkan ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pembahasan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa ini, nanti kita akan membaginya menjadi 4 periode atau 4 masa, yaitu yang pertama masa awal kemerdekaan, yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, dan yang keempat masa reformasi hingga saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan saja. Pada masa awal-awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 hingga 1959, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang biasa kita sebut dengan DITII. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Yang keempat, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Dan yang kelima adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sekarang mari kita bahas satu persatu beberapa pemberontakan ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI yang ada di Madiun. Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Dan tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin mendirikan negara Soviet Indonesia. Negara Soviet Indonesia mempunyai ideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut ingin mengubah atau mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini akhirnya dapat digagalkan, tapi jangan salah, sampai saat ini upaya untuk membangkitkan kembali ideologi komunis ini masih berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta terus belajar dan membumikan Pancasila di diri kalian, jiwa kalian, dan juga bangsa kalian. Yang kedua adalah pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949 yang selanjutnya nanti pemimpinnya kita sebut dengan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakan ini adalah ingin mengganti ideologi Pancasila dengan syariat Islam, yaitu ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Tetapi pada hakikatnya gerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
karena mereka melakukan perusakan dan membakar rumah penduduk, perampasan harta, penganiayaan, dan lain sebagainya. Untuk menumpas pemberontakan ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kartosoewirjo baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan Andi Aziz. Andi Aziz merupakan mantan perwira KNIL, yaitu angkatan perang yang dimiliki oleh Hindia Belanda pada saat menjajah Indonesia. Pada saat itu, Andi Aziz melancarkan gerakan pemberontakannya pada tanggal 5 hingga 15 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz ingin mempertahankan negara Indonesia Timur sebagai negara federasi dari Belanda dan tidak ingin bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berhasil ditangkap dan Sukowati yang tadinya direncanakan sebagai presiden negara Indonesia Timur resmi menyerahkan wilayahnya ke NKRI. Berikutnya adalah APRA, yaitu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Gerakan ini didirikan oleh Kapten KNIL, yaitu Raymond Westerling, yang memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia. Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II untuk melawan NKRI. APRA melancarkan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki Bandung. Dan kemudian menewaskan beberapa tokoh, diantaranya adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, serangan ini mengalami kegagalan dan Westerling melarikan diri ke Singapura. Dan pemberontakan yang terakhir adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme atau pemberontakan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokiel yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar yang ada di antaranya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintah dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Nah, selain pemberontakan-pemberontakan yang sudah dijelaskan tadi, terdapat juga pemberontakan-pemberontakan yang bertujuan untuk melepaskan diri dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan juga pemberontakan Permesta. Untuk berikutnya, silakan dicek grup WhatsApp kalian masing-masing dan kemudian mengerjakan tugas yang diberikan yang ada di dalam grup tersebut. Sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.